Assalamualaikum Sobat Santri Bungsu S. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, amin. Setiap orang pasti memiliki masalah. Hanya yang membedakannya kadarnya besar, sedang atau kecil. Hanya yang membedakannya sanggup menghadapi atau tidak. Hanya yang membedakannya cara merespon masalah tersebut, ada yang dengan tenang, gusar, gelisah, bahkan ada yang menghindari masalah dengan menggunakan barang-barang terlarang. Hanya yang membedakannya kalau mentalnya pejuang fokus solusi, kalau pecundang fokusnya pada masalah dan menyalahkan keadaan. Dekap masalah Anda, lalu pahami dan cari solusi. Dengan Anda mendekap masalah, maka akan semakin tahu apa akar permasalahannya dan jalan keluarnya. Dekap masalah, jika sudah menemukan jalannya, lupakan, jadikan sebagai pembelajaran untuk lebih bijaksana dalam bertindak dan bersikap ke depannya. Setelah melupakan dan menjadikan pembelajaran, maju ke depan untuk melangkah menuju orang yang bijaksana. Lalu lakukan dengan misi hidup apa yang telah dibuat atau target hidupmu, dan capai. Itu akan lebih baik bagi Anda, daripada terfokus saja dengan masalah yang membelenggu diri kita. Lebih baik bangkit. Itu membuat Anda sebagai pemenang dan pribadi yang tangguh. Saat Anda duduk santai dan menikmati harimu, tiba-tiba kamu terpikirkan ingin berbuat sesuatu kebaikan untuk seseorang. Itu adalah Allah yang sedang berbicara denganmu dan mengetuk hatimu. Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Kebahagiaan. Negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan, duniawi, dan berbuat baiklah, kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pernahkah saat Anda sedang sedih, kecewa, tetapi tidak ada orang di sekitarmu yang dapat Anda jadikan tempat curahan hati? Itulah saatnya di mana Allah sedang rindu padamu dan ingin agar kamu berbicara padanya. Surat Yusuf ayat 86. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Pernahkah Anda tanpa sengaja memikirkan seseorang yang sudah lama tidak bertemu dan tiba-tiba orang tersebut muncul atau Anda bertemu dengannya atau menerima telepon darinya? Itu adalah kuasa Allah yang sedang menghiburmu. Tidak ada yang namanya kebetulan. Surat Ali Imran 191. Yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Pernahkah Anda mengharapkan sesuatu yang tidak terduga, yang selama ini kamu inginkan, tapi rasanya sulit untuk mendapatkan? Itu adalah Allah yang mengetahui dan mendengar suara batinmu, dan hasil dari benih kebaikan yang Anda taburkan sebelumnya. Surat At-Talaq 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak tidak disangka-sangka. Pernahkah Anda berada dalam situasi yang sulit buntu, semua terasa begitu sulit, begitu tidak menyenangkan, hambar, kosong, bahkan menakutkan? Itu adalah saat di mana Allah mengizinkan kamu diuji, supaya kamu menyadari keberadaannya. Dan Allah ingin mendengar rintihan dan doamu. Karena Dia tahu kamu sudah mulai melupakannya dalam kesenangan.
Surat Muhammad ayat 31. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan, baik buruknya, hal ihwalmu. Surat As-Sajdah ayat 21. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat, di dunia, sebelum azab yang lebih besar, di akhirat, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Sering Allah mendemonstrasikan kasih dan kuasanya di dakam area, di mana saat manusia merasa dirinya tak mampu. Tidak. Sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Beberapa menit ini tenangkan dirimu. Rasakan kehadirannya. Dengarkan suaranya yang berkata, "Jangan khawatir, aku ada di sini bersamamu." Surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.